Dan untuk sesi berikutnya Bapak Ibu, kita akan memasuki sesi yang akan dimoderatori oleh Dr. Imadi Susila Utama, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik dan infeksi finasim, yang merupakan dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Ngurah, yang menempuh pendidikan kedokteran umum dan spesialis ilmu penyakit dalam di Universitas Udayana, dan beliau mendapatkan gelar konsultan ilmu penyakit tropik dan infeksi di tahun 2011. Untuk itu kami perkenalkan kepada Dr. Susila untuk memoderatori di sesi kedua terkait dengan strategi meningkatkan pengobatan. Baik, terima kasih pembawa acara. Kita sampai pada sesi terakhir, sesi yang paling menarik. Ya, terima kasih juga kepada panitia Pernas yang sudah bekerja bulan-bulan terakhir luar biasa sehingga terselenggara, dan juga kehormatan bagi saya pribadi diundang sebagai moderator pada acara yang terhormat ini pada Prof. Pande Januraga. Sebelumnya saya akan sampaikan bahwa pada sesi terakhir ini kita mempunyai 5 speaker. Jadi 5 speaker semua adalah senior, guru besar yang memang selama ini sangat dekat dalam tanda petik dengan infeksi HIV, baik risetnya, pasien, dan lain-lain juga. Karena kita diberi waktu hanya 60 menit dengan 5 speaker, maka saya membagi menjadi setiap speaker hanya 10 menit. Nanti pada 2 menit terakhir akan saya sampaikan, waktunya tinggal 2 menit, dan begitu 10 menit saya akan alihkan ke speaker berikutnya. Jadi kalau kita tidak seperti itu mungkin sampai malam ini. Terpaksa saya galak. Saya dipaksa oleh Dr. Prof. Pande untuk galak sama senior-senior saya. Dan mohon maaf sekali lagi pada speaker yang ketiga, Prof. Evi, mungkin akan mengambil alih moderator. Mohon maaf sekali Prof. Pande, karena jam 6 saya sudah harus terbang. Besok saya menguji ujian BON PPDS di Surabaya. Karena perhitungan saya sebenarnya sudah pas-pas ini. Pas jam 4 selesai, jam 6 saya terbang, 30 menit sampai di sana. Ternyata molor 1 jam. Mohon maaf sekali. Saya sudah dengan sahabat saya Prof. Evi akan mengambil alih moderator sehingga saya tidak ketinggalan pesawat. Mohon maaf sekali lagi. Baik, sebagai speaker pertama, ini beliau adalah ibu saya, guru saya, Profesor Tuti Parwati Marati. Bisa ditampilkan slide-nya? Ya, kita udah kenal semua, beliau memang di bidang HIV sudah tidak perlu kita pertanyakan lagi. Ya, jadi saya berikan waktu kepada Ibu Tuti, saya biasa memanggil Ibu, hanya 10 menit juga. Nanti akan lebih 10 menit saya akan stop juga Ibu saya sendiri. Advanced HIV disease and comorbid hasil dari INA respon. Silakan Prof. Terima kasih Dr. Susila. Ini yang tua-tua juga diajak lari-larian 10 menit. Oke. Saya bisa dibantu dari panitia aja untuk slide-nya. Nanti saya bilang next gitu ya. Jadi karena agak nanti biar nak maju mundur. Jadi topik yang saya sampaikan agak berbeda sedikit dengan yang diminta oleh panitia. Terima kasih Prof. Pande sebagai panitia JP HIV dan Pernas kali ini ya. Jadi kita bangkit lagi untuk bersetiap tahun, mudah-mudahan JP HIV ya kita bisa presentasikan, sharing apa yang sudah kita lakukan. Nah, kali ini kita melakukan penelitian INA proaktif namanya ya, yang selama 3 tahun sebenarnya prospektifnya mulai dari 18 sampai 2020, tetapi belum sempat publikasi, masih semuanya pada sibuk, dan untuk ini kita akan mengambil baru data yang selesai itu baseline karakteristik dan 1 year mortality pada pasien ODA atau ODIF yang dewasa. Next slide. Jadi ini saya kira introduksi tidak perlu saya sampaikan lagi. Ini data-data HIV yang sudah dari tadi banyak disebut-sebut ya. Hanya saja yang ingin saya tekankan, ternyata walaupun antiretrovirus itu free, gratis, tapi coveragenya masih rendah ya. Dan juga walaupun pedoman atau guideline test and treat
diberlakukan, masih juga coverage rendah. Nah inilah tugas kita sekarang, di mana itu, di mana kendala-kendala terhadap itu. Ya, slide. Kemudian distribusi, kita tahu kalau di Indonesia karena wilayah kita luas geografinya ya tidak sama antara yang di barat dan di timur. Kemudian kita akan melihat akses yang agak berbeda dan sebagainya. Di penelitian kita teliti, tetapi tidak saya bawakan di sini, sedikit ada sebenarnya menarik ya untuk Kemenkes terutama, tapi saya belum boleh mempublikasikan hal itu. Slide. Nah, analisis untuk presentasi kali ini adalah kita melihat atau mengevaluasi faktor-faktor risiko potensial yang termasuk demografi, gejala klinik, kemudian beberapa lab yang biasa kita follow up untuk mengasosiasikan, mencari hubungannya dengan 1 year mortality pada ODA dewasa di Indonesia. Slide. Ini adalah petanya, 19 rumah sakit, enrollmentnya mulai Januari sampai 2020. Jadi ini dari Banda Aceh sampai ke AB Pura, ya lumayan. Ini adalah pertama kali yang kita bisa melakukan bersama-sama dengan 19 rumah sakit. Hanya saja ada kelemahan-kelemahannya, nanti kita lihat. 19 di ibu kota provinsi dan di kota-kota besar. Slide. Nah ini adalah metodenya. Jadi kita ada eksklusi kriteria sangat sederhana. Kemudian yang dewasa kita ambil, pisahkan antara ART negatif dan positif. Kemudian kita periksa di samping demografi dan klinik, kita ambil darah untuk kita follow up untuk pemeriksaan CD4, viral load, Hep B, Hep C, dan sifilis. Kenapa kita ngambil ini? Karena di tahun itu tidak ada data, ya sangat sedikit orang yang mengakses, bisa akses viral load terutama, ya walaupun CD4 sudah sebenarnya lebih banyak. Kemudian tiap 6 bulan di follow up, ambil lagi darah itu ya, kemudian kita analisis nanti dengan metode statistik yang relevan. Slide. Ini adalah chartnya dari 4.336 yang kita masukkan dalam studi ini hanya 4.050 dengan eksklusi berbagai, termasuk yang anak-anak kita keluarkan. Slide. Kalau kita lihat di sini pada baseline itu mendominasi adalah laki-laki 68,sekian%. Kemudian di SMA ya senior high-nya lebih tinggi. Kemudian age groupnya adalah kelompok 30 dan 39 tahun. Kalau lihat antara Jawa Balinya di sini masih lebih banyak yang Jawa Bali ya. Kemudian terutama penularan yang kita duga suspected transmission, dugaan melalui apa itu heteroseksual lebih dari 50% ya. Kemudian BMI-nya kebanyakan normal memang. Kemudian durasi ARV dan jumlah ARV yang yang diakses adalah sudah banyak, 92,5 sudah dengan ARV dengan range durasi itu seperti yang terlihat, dan 66% lebih dari 12 bulan. Slide. Kalau kita lihat viral load-nya, ternyata yang tersupresi itu tinggi, 72,4%. Ya, jadi kita boleh bangga dengan CD4 lebih dari 350 adalah 39,8%. Regimen yang diterima adalah yang efavirenz base yang dominan, ya, karena kita tahu penelitian kita waktu itu belum ada Dolute baru muncul belakangan. Kemudian sifilis lumayan tinggi, 15,1%. Kemudian juga dia didiagnosis di lebih dari 55% adalah clinical staging 3 dan 4. Jadi sudah di stadium lanjut gitu ya. Nah, kita akan mengevaluasi mortalitas dalam setahun follow up. Itu terdapat 115 peserta yang sama dengan 2,8%. Slide. Kalau kita melihat faktor-faktor yang dihubungkan dengan all cause mortality-nya dalam 1 tahun itu, ternyata di sini kita bisa melihat bahwa dari berbagai variabel ini yang bermakna adalah
age group 49 tahun dan underweight ya. Jadi pada yang underweight baik pada univariat maupun multivariat dia tetap bermakna. Slide. Kalau melihat CD4 dan viral load itu memang CD4 yang rendah sangat bermakna, dan kemudian melihat viral load ini lebih lagi meyakinkan semakin tinggi viral load semakin tinggi kemungkinan sebagai penyebab mortalitas ya. Kalau clinical staging di sini karena biru ya warnanya ya, pada saat di univariat dia bermakna tapi di multivariat dia hilang ya. Slide. Ini adalah kurva Kaplan-Meier untuk melihat bahwa hubungan membandingkan antara yang ARV naif, kemudian yang kurang dari 6 bulan dan yang lebih dari 6 bulan atau sama dengan dari 6 bulan. Itu ternyata mortalitas paling tinggi pada ARV naif, itu umum ya. Dan kematiannya 30% lebih adalah pada 6 bulan pertama minum obat itu. Maaf ya. Prof, waktu tinggal 2 menit. 2 menit sudah ya. Oke. Kemudian ya lanjutkan saja ini. Jadi kebanyakan kematiannya itu adalah karena ada komorbid, tuberkulosis, pneumonia, toxoencephalitis dan multiple infeksi. Slide. Kemudian ini adalah asosiasi hubungan yang menunjukkan bahwa kaitan antara virologic failure dengan faktor sebagai penyebab kematian. Ya, ternyata dari 84,3% yang sudah ART experience, ternyata terdapat 9,4% yang virologic failure. Dan yang virologic failure ini ternyata bermakna di kelompok usia-usia yang lebih muda, sedangkan di usia lebih tua dia nampaknya kurang risiko untuk failure. Slide. Kalau dilihat dari tabel ini, yang underweight dan clinical stage 3-4 itu menunjukkan terjadinya virologic failure lebih tinggi. Slide. Nah, pada diskusi, jadi apa yang kita temukan dalam setahun itu adalah lebih dari 50% itu pada stadium lanjut ya. Kemudian ini menunjukkan bahwa mungkin kita terlambatkah pasien yang datang, tapi mungkin juga ini adalah bias ya. Kemudian ada 2,8% yang meninggal ya. Ini lebih rendah daripada nasional, angka kematian nasional yang 4,8. Kemungkinan karena mortalitas di setting di nasional itu lebih tinggi. Dan kemudian di sini biasnya adalah yang tadi kita dapatkan karena ini adalah di rumah sakit besar, rumah sakit rujukan. Kemudian mungkin lebih fasilitasnya lebih banyak spesialisnya, mungkin akses semuanya terhadap ARV menjadi lebih baik ya. Dan juga mungkin aja jadinya peserta kita lebih terpilih, sudah terpilih yang adherence-nya lebih bagus dan sebagainya. Jadi slide. Ternyata yang berperan utama terhadap angka kematian di 1 tahun follow up itu adalah viral load yang tinggi, CD4 yang rendah dan BMI yang rendah ya. Dengan penjelasan seperti ini, slide. Kemudian mortality rate pada yang ARV naif memang lebih rendah, kita lihat tadi ya. Pada yang ARV experience, kenapa dia lebih rendah mortalitasnya? Itu mungkin karena dia sudah bisa melewati 1 tahun pertama fase kritisnya ya, sehingga dia bisa mencapai viral suppression dan memelihara CD4 count-nya lebih tinggi untuk mencegah infeksi oportunistik. Oke, slide. Kemudian opportunistic infection-nya mungkin masih tetap sebagai faktor utama juga penyebab kematian pada 1 year mortality ini, tapi mohon maaf tidak bisa ditampilkan tabelnya untuk ini karena belum semua bisa di cleaning, tapi 3 faktor penyebab sudah kita lewatkan tadi. Nah, monitoring viral load ini sangat penting, sedangkan
di Indonesia pada saat studi itu dilanjutkan belum ada akses viral load, sehingga kalau kita lihat dengan mengubah waktu itu dokter-dokter berdasarkan perubahan klinik di rumah sakit aja, tidak ada monitoring atau pemantauan viral load. Sesudah klinisnya memburuk, dia baru mungkin akan mengganti regimen dan sebagainya. Oleh karena itu penting sekali penggantian ARV regimen itu berdasarkan pantauan viral load, dan dengan ini kita tentu saja bisa mendapatkan outcome klinik yang lebih baik pada ODA. Slide mungkin ini yang terakhir. Ini limitasi daripada penelitian kita, ya. Rumah sakit besar mungkin tidak bisa digeneralisasikan kepada populasi ODA pada umumnya, ya, karena lebih terpilih dia di rumah sakit tertentu itu dengan mungkin dengan adheran yang sudah lebih baik, ya. Kemudian kelemahan lagi adalah untuk faktor penyebab kematian kita tidak memeriksa, tidak kita mengkonfirm. Misalnya tadi dikatakan tuberkulosis atau toxoplasma encephalitis hanya berdasarkan data klinis dan laporan kematian. Slide. Waktunya, Prof. Ya, konklusi kayaknya slide terakhir. Ya, jadi sebenarnya ini adalah studi kohort prospektif observasi yang terbesar yang pernah dilakukan di Indonesia sampai saat ini, dan dari pemantauan 1 tahun pertama ini terlihat bahwa pentingnya untuk melakukan tes dini, tes HIV dini, dan memulai pengobatan secara lebih dini, ya. Tentu saja di mana kelemahannya ternyata kita perlu mungkin memperluas atau mendirikan klinik-klinik untuk diagnostik. Tadi sudah disupport dengan self testing dan sebagainya, itu terkait sekali sudah, ya, usulan ini sudah masuk, tampaknya sudah dilakukan. Dan tentu saja pemeriksaan viral load test yang rutin dan juga CD4 itu sangat diperlukan untuk kita tidak terlambat dan mendapatkan hasil outcome klinik yang lebih baik. Saya kira itu saja. Yeah. Terima kasih. Silakan slide terakhir. Ya, ini adalah timnya banyak sekali. Semua tim peneliti di sini. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang menyebabkan, yang telah berperan dalam INA Proaktif ini. Slide, dan ini institusi daripada mereka. Slide terakhir. Saya kira demikian, Dr. Susilo. Terima kasih, Prof. Titi. Ya, waktunya lebih, tapi memang saya tidak kuasa untuk mempaskan 10 menit, bukan karena guru saya saja, tapi ilmunya terlalu menarik, hasil-hasilnya sayang sekali kalau kita lewatkan. Ya, benar-benar sebuah studi yang sangat besar yang kita tahu hasil-hasilnya seperti itu. Saya juga nunggu-nunggu hasilnya seperti apa. Ya, kita lanjut sekarang kepada speaker kita kedua. Ini senior saya juga dari Unpad, Profesor Dr. Bhakti Alisabana. Silakan, Prof. Beliau akan menyampaikan tentang tes dan pengobatan tuberkulosis pada orang dengan HIV. Waktunya sama, mohon maaf Prof. Bhakti, 10 menit juga, 8 menit, nanti presentasi 2 menit saya ingatkan. Silakan, Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pertama terima kasih kepada Pak Prof. Pande dan Ibu Luki sudah mengajak saya untuk ngobrol dengan HIV lagi. Memang kelihatan kelompoknya sangat dinamis dan diskusinya sangat menarik. Kalau biasa di awal, the first 1,5 menit biasanya menjelaskan apa yang paling penting dari slide dari presentasi ini. Saya rasa dalam presentasi ini, karena hanya waktu 10 menit, yang ingin saya sampaikan bagaimana kita mendiagnosis TB, dan itu selalu sulit, terutama yang probable, yang tidak pasti. Dan kedua, kita punya 2 alat baru, yaitu CRP dan TB LAM, yang juga akan saya kasih lihat bahwa itu sangat bermanfaat. Kayaknya nggak bisa ya, slide. Ya, tuberkulosis ada di mana-mana di Indonesia. Slide. Ya, kita bisa lihat insiden tuberkulosis di Indonesia 354. Kita tidak jauh dengan Zambia dan Kenya. Bahkan India itu lebih rendah daripada kita. Next slide. Ini adalah hasil dari National TB Prevalence Survey. Itu
adanya peningkatan pada usia 25 sampai 34 tahun ini coincidence dengan insiden dari HIV yang kita hadapi di sini ya. Dan dibandingkan dengan Vietnam, di sini kita lihat garisnya lurus, berarti penularan itu sudah sedikit sekali. Kalau di sini karena di sini ada sedikit puncak, jadi penularan pada usia muda itu ada. Next slide. Kita lihat di sini TB laten. Di kelompok yang paling TB laten itu adalah IGRA positif atau tuberculin skin test positif. Dan itu menunjukkan seberapa infeksius satu komunitas. Dan kita bisa lihat bahwa di lapas ini 75% TB laten positif. Di bawahnya adalah adult household contact dari pasien TB aktif, dan kedua adalah chronic kidney disease, dan kita lihat HIV 29%. Bukan berarti 29% itu rendah infeksinya, tetapi mereka adalah false negatif karena imunitasnya yang buruk. Tapi kita bisa lihat bahwa penyakit TB-nya di pasien HIV adalah yang paling tinggi dengan 14%. Ini adalah data dari HIV di Hasan Sadikin. Dan untuk healthcare worker, yaitu kita-kita semua, ini saya ingin tunjukkan dari penelitian kami di RSIS dan beberapa puskesmas, itu bahwa kalau kita sebagai petugas kesehatan kita masuk rumah sakit, maka setiap tahun itu kita ada peningkatan 7% infeksi TB. Dan ini tahunnya, tahun 0, tahun 5, tahun 10, tahun 15, dan akhirnya kita mencapai 80% terinfeksi TB bagi petugas kesehatan. Jadi bagi teman-teman semua yang punya pasien HIV, kasihan sekali kalau mereka balik ke rumah sakit, harusnya mereka dijauhkan dari pasien-pasien yang lain atau dari komunitas di rumah sakit. Next slide. Infeksi sakit ODA, lanjut. Ini mic-nya kayaknya mau habis ya. Next slide. Ya, ini kita udah tahu TB menular secara droplet. Next slide. Ya. Kita tahu kita punya infeksi TB laten yang jumlahnya besar, dan sakit TB sebenarnya hanya kecil 5%, tetapi salah satunya disebabkan oleh HIV dan diabetes ya. Next slide. Next slide. Tes 1 2 3 ya. Ya, kita punya tuberculin skin test, IGRA, sputum microscopy, expert dan culture untuk diagnosisnya. Next slide. Ya. Ini adalah granuloma yang normal pada Ini adalah granuloma normal pada pasien non-HIV, di mana granulomanya kuat dan bisa melingkupi kuman TB ya. Tetapi begitu dia ada kelemahan sedikit, maka ini lepas dan kuman TB dilepaskan. Next slide. Namun pada pasien HIV granuloma itu tidak terbentuk. Jadi infiltrat itu tidak terlihat. Next slide. Ya. Alhasil pada pasien TB banyak sekali pasien yang tidak terlihat granuloma atau infiltratnya ya. Dan kita akhirnya mempunyai spektrum penyakit yang sangat sulit, yaitu di mana kita punya pasien TB subklinis, di mana klinisnya tidak ada, tetap mulai ada granuloma, ada infiltrat ya. Dan ini sangat sulit karena kadang-kadang bakteriologi juga negatif. Next slide. Ya. Dan kita tahu extrapulmonary TB makin CD4 makin rendah, extrapulmonary TB makin banyak. Next slide. Next. Ya. Ini adalah tata laksana umum TB dan HIV. Pada penderita TB kita harus periksa HIV-nya, dan pada penderita HIV kita periksa TB-nya. Dan akhirnya kita perlu melakukan screening dan diagnosis dengan menggunakan alat-alat yang tepat. Next slide. Ya. Screening pada TB dengan orang dengan HIV itu secara oleh WHO ditentukan bahwa kita hanya perlu menggunakan 5 pertanyaan, yaitu 4 gejala: batuk, demam, penurunan berat badan dan keringat malam, dan tanda adanya kelenjar getah bening. Tentunya kalau dia ada penyakit TB di abdomen dan sebagainya, itu kan pasti ada demam dan sebagainya ya, jadi akan masuk ke dalam screening ini. Namun kalau tersedia akan sangat bermanfaat kalau kita punya ronsen toraks dan CRP. Next slide. Ya, ini adalah gejalanya. Next slide. Ya. Kita bisa bedakan bahwa seseorang dengan tanpa HIV, kita umumnya bisa melihat infiltrat di atas ya. Atas, dan infiltrat itu cukup jelas dengan batas yang cukup jelas. Tapi pada penderita HIV sering infiltrat itu munculnya di bawah, dan kadang-kadang juga tanpa infiltrat sama sekali. Next slide. Ya. Nah, ini mungkin slide yang saya ingin agak lambat sedikit, yaitu CRP pada TB screening yang dibandingkan dengan WHO
symptom screening yang tadi saya sampaikan. Jadi WHO symptom screening 4 symptom, sekarang dibandingkan dengan CRP kita lihat seberapa sensitif dan seberapa spesifik. Kita bisa lihat sensitivitas dari ini yang WHO symptom adalah yang biru muda. Kita sensitivitasnya itu cukup baik ya, dua-duanya sama tinggi di atas 90%. Tetapi kita bisa lihat spesifisitasnya itu yang biru adalah CRP. Itu jauh lebih tinggi dengan antara 60 sampai 80%, sedangkan WHO symptom screening itu spesifisitasnya hanya antara 5 sampai 20%. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa oke, simptom jalan, kalau kita laksanakan CRP maka kita bisa lebih spesifik memisahkan orang-orang yang mungkin tidak perlu masuk ke dalam filtering selanjutnya. Next slide. Dan ini penelitian yang multicenter, bukan multicenter, meta analisis dari berbagai penelitian, dan kebanyakan menemukan bahwa CRP sensitivitasnya cukup baik dan spesifisnya cukup baik, kecuali 2-3 penelitian yang agak rendah. Next slide. Ya, setelah kita men-screening, kita menduga TB, selanjutnya kita perlu melakukan pemeriksaan bakteriologi, dan bakteriologi itu dilakukan dengan tes cepat molekuler. Nah, tapi ada satu alat baru yaitu LF atau lateral flow lipoarabinomanan atau LF-LAM. Tapi kita juga jangan lupa ada mikroskopis, Jill Nielsen, ada kultur dan pemeriksaan khusus yang lain. Next slide. Ya, ini adalah pemeriksaan dahak mikroskopis. Dahak itu adalah spesimen yang sulit, itu masalahnya, dan seluruh dunia masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan pemeriksaan sputum 100%. Jadi walaupun dia punya suspek TB, walaupun dia batuk, keberhasilan dapat dahak itu hanya sekitar 70-80%. Maaf Prof, waktu 2 menit. Oke. Ya. Lanjut, next slide. Ya, next slide. Ya, ini masalah sputum. Jadi yang sampai terdiagnosis tidak 100%. Next slide. Ya, sehingga sekarang banyak diagnosis, akan ada diagnosis baru, sekarang udah banyak papernya, yaitu menggunakan swab lidah. Jadi kalau swab lidah kita bisa mendapatkan 100% sampel. Ya, juga ada saliva, juga ada urin. Nah, urin itu, next slide. Next slide. Ini ada juga bioaerosol ya, dan juga urin. Next slide. Nah, ini adalah TB LAM. Nah, TB LAM itu menggunakan urin. Hanya alat ini bagus, hanya sayangnya hanya bisa dilakukan pada pasien dengan HIV dengan CD4 di bawah 200. Next slide. Ya, ini juga saya ingin agak lambat sedikit. Penting di sini yaitu kita membandingkan TB LAM terhadap gene expert pada pasien-pasien kami di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Ya. Jadi pasien-pasien ini ada 68 pasien, ini pasien HIV yang berat. HIV berat, kadang-kadang nggak sadar dan dia demam dan tinggi dan kandidiasis dan sebagainya. Kita bisa melihat dari 68 itu yang LAM-nya positif itu ada 50%. TCM hanya 15%. TCM sputum. Yang oranye tidak usah dilihat, itu negatifnya ya. BTA sputum hanya 5% dan fototoraks yang positif hanya 20%. Ya, jadi terlepas ada fototoraks atau tidak, terlepas dari gejala-gejala lain, kalau CD4 di bawah sekian dan sedikit aja ada gejala demam, periksa TB LAM ya. Jadi ini akan sangat membantu karena sering pasien-pasien gak sadar itu kita jadi ragu ini tokso atau TB dan sebagainya. Next slide. Ya, ini adalah contoh yang pasien berat stadium 4 wasting syndrome persantif TB dan dia TCM negatif, LAM-nya positif. Next slide. Ini pasien yang penurunan kesadaran, selalu kita pusing ini TB meningitis atau tokso dan sebagainya ya. Sebenarnya spesimen susah didapat, TB LAM-nya positif, jadi kita tidak ragu lagi untuk kasih obat TB. Next slide. Ya, jadi spektrum klinis ini seperti ini. Dalam hal kita ragu bahwa dia sakit TB atau dia hanya TB laten atau dia kita ragu, mendingan kita opsi kita ambil adalah pengobatan TB, jadi naik ke atas. Jadi pada probable TB atau clinical TB kita langsung lakukan terapi TB walaupun bakteriologi pun tidak positif. Next slide. Ya, ini adalah contoh pasien yang juga BTA-nya negatif, TCM-nya belum dilakukan, tapi karena pasien itu ada demam dan batuk-batuk selama 1 bulan, kami terapi TB saja karena kita mengarah ke opsi yang lebih berat. Next slide, dan akhirnya bagus ya. Next slide.
Ya, next slide. Ya, saya rasa ini tidak akan kita capai, nggak akan ada waktu untuk membicarakan TPT dan obatnya apa. Jadi saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Ya, pas sekali. Makasih. Terima kasih Prof. Bahti. Menarik sekali bagaimana kita menghadapi kesulitan dalam diagnosis TB pada pasien HIV dengan CD4 yang sangat rendah. Dalam praktis klinis kita sehari-hari sudah mendapatkan. Sering sekali mendapatkan, sehingga saya juga mempunyai beberapa pengalaman bagaimana terlambatnya kita mendiagnosis TB dan memberikan OAT, angka kematian HIV itu sangat banyak, termasuk di rumah sakit pusat pendidikan. Ya, disinilah mungkin perlu kolaborasi kita dengan sesama spesialis yang merawat infeksi HIV. Dan yang kedua, kita mengenal adanya beberapa sarana diagnostik yang kita bisa mendiagnosis TB lebih awal pada pasien HIV dengan imun kompromis, di mana simptom dan sign-nya sangat tidak khas, ya, sangat tidak khas. Adanya lamiurin, CRP itu sudah terobosan-terobosan baru, mudah-mudahan ke depan makin berkembang. Itu harapan kita semua. Tidak kalah menariknya, sekarang kita mendapatkan speaker lagi. Speaker yang ketiga ini juga guru besar, ya, sahabat saya dari Jakarta, FKUI. Beliau adalah Prof. Evi Yuniastuti. Nah, ini tentang ARV sekarang. Bagaimana masa depan terapi ARV, terobosannya juga dan tolerabilitasnya di dalam kita menangani infeksi HIV. Waktunya sama Prof. Evi, 10 menit juga, 8 menit nanti presentasi, 2 menit sisa waktu akan saya ingatkan. Silakan Prof. Perlu mic untuk memberi warning ya. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slide boleh tolong dibantu. Saya diminta membawakan tentang slide-nya lagi. Pencetin. Dari mana? Oh, dari sana, maaf. Tolong slide. Jadi tentang terobosan dan efektivitas tolerabilitas. Slide silakan. Oke, tentu kita ingat bahwa ARV ini bukan sesuatu yang baru. Jadi kalau case pertama HIV itu sebenarnya 81, sebenarnya antiretroviral itu sudah ditemukan pertama kali tahun 87. Jadi cukup cepat sebenarnya ARV itu ditemukan di seluruh dunia. Dan kita ingat dulu yang pertama ditemukan adalah NRTI, Zidofudin. Lalu kemudian 895 sudah ada protease inhibitor, lalu kemudian NNRTI, dan pada tahun 1997 baru kita mengenal yang namanya cocktail, yaitu highly active antiretroviral therapy ketika kita menggunakan obat minimal 3. Jadi kalau dulu 1 tidak efektif, 2 kurang efektif, dan tahun 97 baru kita mengenal namanya HART atau triple terapi. Nah, sejak itu banyak obat-obat baru yang bermunculan, dan di Indonesia sendiri, tolong slide. Sejak slide pencetin tolong. Sejak 2004 kita sudah menggunakan antiretroviral, dan regimen yang pertama kita pakai adalah Zidofudin, Lamivudin, dan nevirapin atau duviral-neviral yang terkenal di Indonesia. 2007 kemudian barulah muncul golongan INSTI, tapi INSTI yang generasi pertama, bukan dolutegravir yang kita kenal saat ini. Slide. Nah, pertanyaannya ARV yang optimal yang kita inginkan seperti apa? Tentu yang poten, virusnya cepat turun, kemudian efek samping yang ditoleransi dengan baik, mudah dikonsumsi, kalau bisa minumnya hanya 1 kali sekali, dan interaksi obatnya tidak banyak, serta memiliki ambang resistensi yang tinggi, jadi tidak mudah untuk mengalami resistensi. Dapat digunakan untuk semua pasien, jadi kalau perempuan hamil nggak hamil tidak perlu ada perbedaan, atau nanti kalau begitu hamil, kalau zaman dulu harus kita ganti dulu obatnya selama kehamilan. Dan bagi pemerintah tentu yang penting harganya terjangkau dengan program. Slide. Nah, kita semua sudah dengar bahwa saat ini Indonesia menjalani transisi dari dolutegravir, nevirapin ke dolutegravir. Kita lihat Jakarta, saya lupa ya, Maluku adalah 3 provinsi pertama yang melakukan transisi nevirapin ke dolutegravir, diikuti dengan 5 provinsi selanjutnya, dan sekarang
seluruh Indonesia sudah akan memulai transisi dari nevirapin ke dolutegravir. Slide. Nah, kalau dulu zidofudin nevirapin yang sangat populer ini duviral-neviral, saat ini kita lakukan phasing out. Jadi pilihannya terutama adalah TLD, kemudian kalau misalnya tidak bisa dengan TLD, pilihannya adalah duviral dan dolutegravir. Slide. Nah, kalau dulu yang regimennya sampai 3 tenofovir, lamivudin, nevirapin atau truvada dan nevirapin, itu lebih mudah dipindahnya menjadi satu regimen TLD. Slide. Nah, TLD di mana-mana dibicarakan selalu dikaitkan dengan peningkatan berat badan, dan kita lihat peningkatan berat badan lebih besar pada perempuan dibandingkan laki-laki. Ini pengalaman di tempat lain ketika mereka melakukan transisi, begitu ditransisikan ke dolutegravir, ternyata perempuan lebih cepat peningkatan berat badannya. Slide. Dan peningkatan berat badan ini juga dikaitkan dengan peningkatan risiko diabetes dan hipertensi. Jadi ini sebenarnya adalah concern kita awal ketika melakukan transisi ke dolutegravir. Slide. Nah, ini pertama kali saya akan menceritakan karena Jakarta adalah yang pertama kali melakukan transisi. Ternyata yang kita temukan kalau peningkatan berat badan, kalau peningkatan hipertensi saat ini karena masih baru belum banyak ditemukan. Tapi yang menjadi concern adalah ternyata terjadi peningkatan fungsi ginjal, jadi penurunan fungsi ginjal yang lebih cepat daripada yang kita perkirakan. Nah, kami mengevaluasi 2 grup yang menggunakan duviral-neviral sekitar 115 orang, dan ini adalah orang-orang yang virusnya semuanya sudah tidak terdeteksi. Ini sudah menggunakan ARV 13 tahun, 15 tahun, jadi sudah pasien lama. Umurnya juga kita lihat ya, sudah lumayan, terus kemudian 40 tahunan, juga sebagian sudah mengalami hipertensi dan diabetes. Nah, slide. Jadi normalnya begitu seseorang berusia di atas 40 tahun, setiap tahun fungsi ginjal atau eGFR atau laju filtrasi glomerulus itu akan turun 1 poin per tahun. Nah, apa yang kita dapatkan? Dalam 2 bulan, ini kita baru menganalisis 2 bulan data, ternyata kalau pindahnya dari zidofudin dan nevirapin yang tidak turun hanya 14%. Jadi sebagian besar akan turun, nanti saya lihatkan gambarnya, dan beberapa turunnya lumayan drastis. Kita lihat yang turun di atas 10% itu 33,9%, di atas 21 sampai 30% 19%, dan ada yang sampai 50%. Sedangkan yang menggunakan tenofovir, lamivudin, nevirapin, jadi orang-orang yang sudah pernah menggunakan tenofovir sebelumnya, ketika dipindahkan ke TLD itu juga ada yang mengalami penurunan fungsi ginjal ketika dipindah dari tenofovir, lamivudin, nevirapin menjadi TLD. Dan pada yang tadinya menggunakan duviral-neviral kemudian menggunakan TLD, ketika terjadi penurunan fungsi ginjal ini 14 orang akhirnya kita pindahkan kembali ke zidofudin dan dolutegravir. Slide tolong. Nah, ini adalah kira-kira penurunannya. Kalau dilihat yang warnanya pink itu adalah yang dari duviral-neviral dalam 2 bulan turunnya sekitar 15 poin dalam 2 bulan, dan kita tahu penurunan cepat dalam 1-2 bulan pertama itu akan memprediksi suatu ketika akan terjadi penurunan gagal ginjal yang lebih berat. Sedangkan dari tenofovir, lamivudin, nevirapin itu turunnya 8 poin. Persisnya kenapa tentu kita belum tahu, tapi ada 1-2 reference yang menyatakan dolutegravir mungkin punya efek ke ginjal. Dan Indonesia tentu mungkin tidak bisa disamakan dengan tempat lain, mungkin ada faktor genetik, farmakogenemik yang membuat ini berbeda. Kami belum selesai memfollow up, tentu teman-teman akan sama-sama mengalami transisi, tolong dilihat bagaimana kondisinya di tempat masing-masing. Slide. Waktu tinggal 2 menit, Prof. Baik. Oke. Jadi memang ini lebih cepat dibandingkan pengalaman sebelumnya. Slide. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan duoterapi?
yang baru selanjutnya. Slide. Berbagai studi menunjukkan kalau kita sudah pakai ARV yang lama, virusnya turun, kita bisa pindah ke duoterapi. Duoterapi yang bisa dipakai, slide, adalah menggunakan lamivudin dan dolutegravir saja. Slide. Dan ini mungkin adalah future terapi kita. Kalau kita tidak bisa menggunakan TLD, kita bisa pilih orang dengan lamivudin dan dolutegravir, asalkan virusnya tidak di atas 500.000, jadi bukan pasien baru, dan tidak ada koinfeksi hepatitis B. Slide. Satu lagi yang saya akan tunjukkan, mohon maaf. Ini adalah yang banyak pertanyaan, apakah kalau ada rifampicin perlu tambahan TLD dan dolutegravir 50 mg. Slide. Ini sebenarnya adalah studi dari Pharmacokinetics. Lancet 2023 mengeluarkan adalah ini satu fase 2 clinical trial, itu membandingkan bagaimana kalau ditambahkan rifampicin 50 mg atau tidak perlu kita tambahkan rifampicin, ditambahkan dolutegravir 50 mg atau kita cukup hanya pakai TLD. Dan ternyata outcome-nya adalah berapa virusnya yang turun dalam 24 minggu, berapa virusnya tidak tersupresi. Ternyata memang kelihatannya tidak beda, tapi ini jumlahnya masih sangat kecil, hanya 50 pasien. Jadi dalam studi tersebut bahkan mereka tidak melakukan analisis statistik untuk perbandingan, dan sebagai kesimpulan untuk saat ini penambahan dolutegravir mungkin tidak diperlukan lagi. Tapi data yang ada masih belum cukup untuk kita bisa merekomendasikan kita bisa mencabut penggunaan dolutegravir tambahan kalau menggunakan rifampicin. Slide terakhir. Tentu kita berharap apa yang diharapkan 95. Slide. Tapi yang paling penting adalah para sejawat juga tentu ingin berusaha supaya orang yang sudah virusnya tidak tersupresi ini kualitas hidupnya juga baik dan mendapatkan antiretroviral yang optimal tanpa efek samping yang mengkhawatirkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Evi, tepat waktu. Baik, menarik sekali tentang ARV, bagaimana perkembangan ARV dari sejak awal ada ARV sampai yang terakhir, dan yang menarik tadi ada dual antiretrovirus itu, lamivudin dengan dolutegravir. Ya, ternyata tidak kalah juga dengan triple. Ya, dan mungkin ada obat lagi yang ke depan yang injeksi kabotegravir, mungkin sejawat sudah pada membaca. Yang mudah-mudahan juga ke depan kita bisa mendapatkannya untuk pasien-pasien kita. Pembicara keempat, speaker yang keempat ini juga sahabat saya nih, kebetulan teman saya Dr. Ana Agung Sagung Sawitri. Beliau akan menyampaikan tentang mengintegrasikan tes dan pengobatan evaluasi TNT di Indonesia. Dan sekali lagi mohon maaf akan dilanjutkan oleh Prof. Evi kepada Dr. Sagung, Dr. Yandri. Saya mohon maaf, saya tidak bisa melanjutkan dulu kepada Prof. Pande. Sekali lagi mohon maaf. Ya, akan dilanjutkan oleh Prof. Evi sebagai moderator. Terima kasih, selamat sore. Silakan Dr. Sagung, silakan. Bisa, ya udah. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi hari ini saya mencoba membawakan, ini sebenarnya adalah pekerjaan bersama, karena itu saya tulis tim yang melakukan evaluasi untuk kebijakan test and treat di Indonesia, gitu ya. Jadi kita mencoba jadi mengambil data tahun 2017 dan data tahun 2000 sampai dengan tahun 2020. Slide. Ya, jadi mungkin sudah sama-sama tahu ya bagaimana penata laksanaan ODA ya secara komprehensif dan berkesinambungan. Nah, di sini yang dipakai sebagai tolok ukur itu adalah kaskadenya, gitu ya, kaskadenya. Nah, kemudian dari kaskade ini kita kan bisa, jadi diharapkan bisa mengidentifikasi
idealnya adalah mulai dari populasi yang beresiko sampai dengan monitoring kepatuhannya gitu. Jadi diharapkan ini akan menjadi kunci keberhasilan untuk pemutusan rantai penularan ya. Nah, jadi diharapkan kalau setelah ada tes kemudian dilakukan pengobatan ya, maka nanti ini akan membantu jadi untuk segera mencapai pemutusan penularan tersebut. Jadi di Indonesia sudah tahun 2019 gitu ya. Nah, di mana untuk penata laksanaan dari pasien ODA ini dikelola dalam sistem informasi ya, yaitu SIHA. Pada waktu penelitian ini dilaksanakan itu masih SIHA masih SIHA 1.7 gitu ya. Jadi sedang dalam peralihan ke SIHA 2.1 ya. Nah, jadi sebenarnya tujuannya dari kegiatan ini sebenarnya adalah untuk mengevaluasi. Kok titiknya kecil banget? Oke. Ya. Jadi tujuannya adalah untuk mengevaluasi bagaimana implementasi kebijakan test and treat gitu ya, dan disertai juga mengeksplorasi apa sebenarnya praktek baik dan tantangan pelaksanaannya gitu ya. Nah, kemudian ini kita jabarkan dalam tujuan khusus gitu ya, yang intinya karena ini melalui SIHA, jadi sebenarnya sekalian ya pada waktu itu akhirnya kita juga mengevaluasi bagaimana sistem SIHA itu. Nah, kemudian untuk implementasi test and treat-nya, nah itu kita mencoba sebenarnya melihat data. Harapannya sebenarnya ingin agar kita bisa mendapatkan kaskade ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengeksplorasi praktek baik dan tantangannya ya. Nah, ini adalah satu studi mixed method ya. Jadi yang kuantitatif kita menggunakan data sekunder ya, mulai dari tes, kemudian pengobatan, dan kemudian retensi. Di sini kita membandingkan data sebelum implementasi kebijakan test and treat ya pada tahun 2017 dan 2018 dengan data 2019 sampai dengan 2020. Jadi itu poinnya. Nah, kemudian untuk kualitatif kita lakukan diskusi kelompok, wawancara mendalam, dan juga kita lakukan observasi. Ya, jadi ini pemilihan sampel kuantitatifnya dan kemudian ada sampel kualitatifnya. Ya. Nah, mungkin kalau masih ingat ya, jadi idealnya sebenarnya kan kita inginnya sebenarnya datanya seperti ini ya, inginnya seperti ini ya. Jadi mulai dari jumlah yang tes dan seterusnya. Nah, tapi ternyata data yang kita dapatkan itu, jadi misalnya untuk jumlah tes ya, kemudian yang positif ya, kita dapat dari data KT ataupun data TIPK gitu ya. Tapi ketika untuk masuk ke yang pre-ART mulai linknya tidak ketemu gitu ya. Nanti kita masuk lagi ke yang menginisiasi ART semakin tidak ketemu lagi ya. Jadi ada permasalahan-permasalahan di sini sehingga kita jadi mengalami kesulitan ya ketika ingin membuat kaskadenya. Nah, tetapi karena di sini saya dikasih waktu hanya 10 menit gitu. Jadi saya bingung juga bagaimana meringkas hasil penelitian yang 60 slide kemudian harus menjadi 10 menit gitu. Jadi saya mencoba saja sebenarnya, nanti diingat saja karena sebenarnya tujuannya kan membandingkan antara pre dan post implementasi test and treat gitu ya. Jadi sebenarnya tujuannya itu. Jadi saya coba menggambarkan seperti ini. Jadi untuk jumlah tes dan yang positif dari data KT dan TIPK, kemudian yang entry ke pre-ART ataupun register itu dari data pre-ART, yang inisiasi itu dari data LBPHA, dan yang untuk retensi itu dari data ART. Jadi alurnya nanti seperti itu. Kenapa demikian? Saya minta supaya bisa percaya dulu ini kita sudah melalui proses yang setengah mati. Ini ya, jadi diterima saja dulu. Nah, ini terkait dengan jumlah tes. Jadi kalau kita lihat jumlah tes ya, ini yang data KT
ini adalah dikali 10.000. Jadi ini jumlah tes 12.000, 125.000, ini 230.000 gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat sebelum dan setelah implementasi, kita lihat jumlah tesnya itu naik, gitu ya. Jadi bagus dia untuk jumlah tesnya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari ini tadi jumlah tes sudah, ya. Jadi overall dia naik. Nah, kalau kita lihat, jadi overall ini adalah data KT dan data TIPK, ya. Jadi kita lihat positivity rate-nya dari yang pre dan post implementasi test and treat itu kita lihat ada penurunan, ya, kita lihat ada penurunan. Nah, begitu juga kalau kita lihat inisiasi secara dini, jadi itu diimplementasikan dengan inisiasi pada 0 hari dan implementasi pada 1 sampai 7 hari, berapa persen dia. Nah, itu kita lihat ternyata ada peningkatan juga, ya. Kemudian untuk yang start ARV juga ada peningkatan, gitu ya. Retensi 6 bulan juga ada peningkatan dan retensi 12 bulan juga ada peningkatan, walaupun peningkatannya kecil. Dan ini kalau kita lihat persentasenya, angkanya itu hanya di sekitar 50%, 40% seperti itu, ya. Nah, kalau dari populasi kunci seperti apa gitu ya. Jadi secara umum untuk jumlah tes itu naik, ya. Sedangkan positivity rate-nya untuk populasi MSM itu dia turun. Nah, inisiasi ini juga naik juga, bagus, ya. Nah, tetapi untuk start ARV retensi 6 bulan dan retensi 12 bulan walaupun naik itu juga kenaikannya hanya sedikit, kecil sekali, ya. Nah, kemudian kalau untuk transgender woman dari jumlah tes kita lihat ini jumlah tesnya sedikit, ya, sedikit walaupun memang naik tapi sedikit, ya. Sementara positivity rate-nya itu terlihat naik, ya. Sedangkan MSM tadi turun. Nah, untuk inisiasi itu juga bagus. Jadi sebelum test and treat dibandingkan dengan setelah test and treat itu juga ada peningkatan, ya. Untuk mulai ARV bagus, ya. Tetapi kita lihat retensi pengobatannya itu buruk, ya. Jadi dia turun jauh sekali, ya. Itu untuk transgender. Nah, kemudian untuk yang involved pada sex work, ya, ini jumlah yang tes, ya, ini jumlah yang tes kita lihat ada sedikit penurunan, positivity rate-nya menurun. Kemudian untuk yang inisiasi pada 0 hari dan 1 sampai 7 hari itu meningkat, ya, ya, sebelum dan dibanding dengan sesudah test and treat. Begitu juga yang start ARV naik sedikit, ya, tetapi untuk retensi 6 bulan dan retensi 12 bulan dia turun, ya. Nah, ini Penasun, ya, jadi bisa dilihat Penasun jumlah tesnya dia menurun, positivity rate-nya dia menurun, inisiasi 0 hari dan 1 sampai 7 hari naik, ya. Start ARV banyak dia turun, ya, mungkin pengaruh pandemi. Terus kemudian retensi juga dia ada penurunan sedikit. Nah, sedangkan untuk ibu hamil, jadi mungkin perlu saya sampaikan kalau untuk data KT itu 65%-nya itu adalah dari populasi kunci, ya. Sedangkan kalau untuk wanita hamil 2 menit lagi. Habis? 2 menit lagi. 2 menit. Kemudian untuk wanita hamil ini datanya dari TIPK. Jadi jumlah tes itu naik, ya, bagus, naik. Positivity rate-nya ini tidak tampak karena sangat kecil, jadi masih 0, naiknya sedikit sekali, 0,2 kalau saya tidak salah, ya. Kemudian inisiasi di 0 hari dan 1 sampai 7 hari, ya, itu juga naik, ya, walaupun sedikit. Start ARV di sini tidak ada karena apa? Karena data pre-ART tidak dipisahkan untuk ibu hamil. Tapi untuk retensi kita lihat ternyata ini ada penurunan juga, ya, untuk 6 bulan dan 12 bulan. Ya, untuk temuan kualitatif, ya, sebenarnya ada banyak, ya, yang disampaikan.
ya, terkait dengan benefit dari test and treat. Jadi mayoritas merasa bahwa test and treat itu bagus gitu ya, terkait dengan pencegahan, terkait dengan pengobatan gitu ya. Nah, tetapi banyak juga masih tantangannya dari sisi pengguna maupun dari sisi yang mensuplai atau dari sisi provider. Nah, tapi studi kami juga menemukan banyak sekali inovasi-inovasi, cuma inovasinya itu sifatnya adalah regional atau ya lokal begitu ya. Jadi misalnya terkait dengan pembiayaan, itu ada yang mau membiayai gitu ya. Nah, begitu juga studi kami melihat bahwa petugas kesehatan itu merasa sangat terbantu dengan adanya rujukan dari komunitas gitu ya. Jadi dikatakan bahwa komunitas itu masih sangat penting terkait dengan sistem pengobatan pasien HIV ya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi sistem informasinya tadi kita lihat kenapa akhirnya datanya keluar seperti ini ya. Ya, itu memang belum optimal. Mudah-mudahan itu sudah diperbaiki nanti di CH 2.1. Nah, ini kesimpulan untuk implementasi test and treat-nya. Jadi bisa meningkatkan jumlah tes, meningkatkan persentase yang inisiasi dini ya, tapi dia belum optimal dalam meningkatkan persentase yang memulai terapi maupun dalam menjaga retensi 6 bulan dan 12 bulan. Ya, secara kualitatif tadi ada benefit namun masih ada tantangan ya oleh pelaksana ataupun yang menggunakan. Nah, tapi banyak juga positifnya, yaitu munculnya inovasi-inovasi yang baru ya, dan kemudian meng-highlight bagaimana peran dari komunitas sentral. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Dr. Sawitri. Baik, pembicara selanjutnya Dr. Yandri Wijayanti Subronto dan PhD, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi dari Yogyakarta. Dr. Yandri akan membawakan topik tentang apa ya? HIV and non-AIDS comorbidity. Iya. Terima kasih Prof. Evi, selamat sore Prof. Tuti dan semuanya, senior dan anak-anak saya semuanya. Saya pembicara terakhir dari sejak kita jam 8 tadi pakai dandan ya. Baik, semoga ini adalah sesuatu yang ini belum menjadi sebuah penelitian, tetapi ini adalah sesuatu yang perlu kita mulai tarik sebagai sebuah perhatian kita bersama. Kita nggak main sendiri ya. HIV dan komorbiditas non-AIDS ini sudah mulai harus kita pikirkan. Nextnya ke sana apa ke sana? Ke sana. Next. Baik, nggak ada pointer ya. Kenapa saya menampilkan data ini? Adalah ada yang utama adalah ini. Ya, terima kasih sekali. Oh gitu, nextnya ini tapi nggak ada lasernya. Oke. Teman-teman, data ini yang utamanya adalah poin nomor 2, 51% decrease in mortality. Dengan demikian, maka selalu setiap tahun UNAIDS itu kan datanya mesti akan meningkat ya. Jadi kalau kita lihat ini kok tambah naik, iya karena yang hidup lebih banyak. Yang infeksi masih ada baru, tetapi kemudian yang meninggal semakin sedikit. Dengan demikian, apa yang didapatkan? Kalau tadi Prof. Evi menyampaikan Jakarta sudah 10-15 tahun dengan ARV, dengan demikian waktu itu usianya 25 tahun berarti sekarang adalah 40 tahun. Kalau dulu 30 tahun berarti sekarang memasuki usia 45 tahun. Jadi sudah berbeda dekade sekali, yang mana aging akan mengikuti. Nah, apa yang terjadi berikutnya adalah kita sudah sangat tahu ini ya. Teman-teman semua baik di komunitas, semua pendamping sangat paham grafik ini. Kalau CD4-nya turun, semakin turun, mati malahan. Gimana tadi? Oh ini. Kalau yang CD4-nya semakin turun, yang kotak biru itu, kemudian nanti virusnya semakin tinggi. Nah, kita akan menuju ke dengan keadaan seperti ini kita akan menuju ke sini, AIDS. Yang mana ini adalah stadium 3, stadium 4 ya.
biasanya ini serahkan kepada Dr. Rudi kayak gitu-gitu kan, Cryptococcus, histoplasmosis yang osis yang aneh-aneh kayak gitu ya, Cryptococcus, cytomegalovirus dan sebagainya. Dan kadang ini muncul dalam satu orang, HIV, CMV, toxo, crypto. Itu sekarang kita. Nah, ini adalah yang kategori AIDS. Nah, apa yang sebetulnya terjadi selain ini pada infeksi HIV? Ini kita dulu namanya adalah NADE, non-AIDS defining illness atau events. Keadaan yang tidak memenuhi kriteria AIDS. Jadi bukan dengan cryptococcus, bukan toxoplasmosis, cytomegalovirus dan sebagainya. Tetapi adalah organ-organnya itu juga terkena. Misalnya adalah renal diseases, HIV associated nephropathy, HIVAN. Kardiomiopati, mungkin ada seseorang yang kardiomiopati tetapi kita tidak berpikir bahwa ini adalah relevan dengan HIV-nya. Tetapi sebetulnya itu ada. What happens sebetulnya? Kemudian juga ada keganasan non-AIDS defining malignancies. Jadi malignancies yang biasanya berhubungan dengan HIV-nya. Kemudian diabetes dan yang lainnya. Sebetulnya apa yang terjadi? Jadi pada saat terjadi infeksi HIV, sebagian besar HIV itu menuju ke gut, ke usus. Nah, apa yang terjadi di situ adalah terjadi gangguan pada epitel usus. Nah, apa yang terjadi adalah suatu permeabilitasnya mulai terganggu di usus. Endotel usus itu menyebabkan gangguan komposisi mikrobiota. Jadi masing-masing kita ini kan punya mikrobiota ya, mikrobiom yang kita sekarang ilmu yang sangat baru gitu ya. Karena gangguan ini terjadilah apa yang disebut sebagai dysbiosis dan akan terjadi pelepasan produk bakterial dalam sirkulasi atau microbial translocation. Microbial translocation ini akan menyebabkan aktivasi imun dan keadaan inflamasi. Jadi HIV sendiri merupakan low grade inflammation. Terus menerus karena ada stimulasi virus yang belum bisa tereradikasi. Bahkan dalam keadaan undetected pun sebetulnya dalam keadaan low grade inflammation. Dalam keadaan seperti itu, lain lagi adalah juga adanya LPS. Lipopolisakarid yaitu dinding bakteri gram negatif itu dilepaskan di usus yang tadi katanya bocor tadi permeabilitasnya. Sehingga terjadilah inisiasi respon imun. LPS ini berikatan dengan CD14, aktivasi toll-like reseptor 4, terjadi pro-inflammatory cytokine dan produksi pro-koagulan tissue factor yang merupakan risiko untuk cardiovascular diseases. Ini kan nggak kelihatan kayak gitu ya. Nah, dan sekali lagi juga infeksi HIV meningkatkan risiko sindroma metabolik karena tadi itu. Kemudian juga terjadi NAFL, non-alcoholic fatty liver. Infeksi HIV sangat berhubungan sekarang dengan obesitas dan DM type 2, sekarang mulai kita kenali. Dan HIV dan metabolic syndrome meningkatkan risiko gangguan fungsi ginjal. Dan semuanya, METS ini sekarang harus kita dengungkan kepada teman-teman. Metabolic syndrome diakibatkan oleh infeksi HIV dan oleh ARV-nya sendiri, sehingga terjadi lipodistrofi. Kira-kira aktivasi imun ini seperti ini gambarnya, di mana ini menariknya, gambar ini satu skema dari yang kotak paling atas ke bawah, tetapi yang mempengaruhi ini adalah panah-panah yang merah di kanan kiri, atas dan bawah. Ada masalah gut microbiome yang berubah, kemudian ada HIV infection, dan ada aging dan hiperkoagulopati, sehingga ini menjadi satu. Dan ingat bahwa aging dulu masih 25, masih kinyis-kinyis, sekarang sudah berbeda sekali. Dan dalam keadaan seperti itu dengan aging dan sebagainya, maka ada sekarang hubungan antara HIV dengan penyakit jantung, di mana infeksi HIV berhubungan dengan peningkatan risiko infark miokard, gagal jantung, stroke, termasuk juga oleh karena HIV-nya sendiri, terapinya sendiri. Terutama protease inhibitor itu meningkatkan risiko untuk sindroma metabolik. Itu sudah diketahui cukup lama. Kemudian, nah menariknya dalam penyakit jantung ini juga kombinasi dari efek
teman-teman masih ada yang merokok. Ya, ini yang sulit sekali. Ini mungkin harus ada upaya berhenti merokok di klinik HIV gitu ya. Jadi ini adalah kemudian HIV dan penyakit hati. Kalau ada koinfeksi hepatitis B dan hepatitis C, maka akan meningkatkan risiko terjadinya fibrosis juga. Berikutnya lagi, HIV and aging. Ini aging bukan hanya dokter kulit sekarang, ini adalah dokter-dokter HIV harus berpikir bahwa infeksi hubungan dengan penuaan, hilangnya lemak, kemudian gangguan profil lipid, gangguan penurunan daya ingat dan penyakit jantung. Jadi ini adalah suatu gambar yang cross cutting. Adanya HIV semakin lama dan aging yang semakin lama atau semakin bertambah, maka akan meningkatkan risiko komorbiditas. Saya 3 slide terakhir adalah strategi pencegahan. Kita sudah tahu dan itu boleh dikata apakah kemudian tidak ARV? Tidak. Jelas bahwa dalam keadaan yang ARV itu lebih menurunkan risiko yang tadi semua itu. Ya, jadi antara yang berterapi dan tidak terapi. Usia tidak bisa dicegah, ya kan, kecuali mati, berhenti, ya kan. Jadi tidak bisa dicegah untuk bertambah. Yang bisa dimodifikasi adalah faktor risikonya. 1, stop merokok, ya. Kemudian stop alkohol bagi yang masih dengan alkohol, karena alkohol nanti menyebabkan alcoholic liver disease. Segera mulai ARV, kendalikan tekanan darah. Nah, tadi Prof. Evi sudah menyampaikan, tenofovir pun meningkatkan risiko gangguan fungsi ginjal, tekanan darah kita mulai pantau ya. Ini teman-teman dulu kok tiba-tiba 140 ya ini ya. Kemarin berapa ya? Kita akan melihat gitu kan. Ini karena usianya, apakah karena HIV-nya, apakah karena ARV-nya ini. Dokternya juga ikut stres nih, loh. Ini kok jadi tambah kayak gini. Kemudian bagi yang ada diabetes harus segera dikendalikan. Jadi di klinik kami sekarang sudah mulai memberikan amlodipin. Klinik HIV sudah mulai memberikan amlodipin dan mulai beberapa obat-obatan profil lipid sudah harus tersedia di poli HIV. Ini strategi yang lebih panjang, saya tidak akan membaca karena more or less saya rangkum di slide yang sebelumnya, tapi slide ini bisa dibaca lebih lanjut. What is the take home message adalah HIV merupakan masalah kesehatan masyarakat di dunia dan terapi ARV meningkatkan kelangsungan hidup sehingga semakin banyak. Tetapi infeksi HIV mengakibatkan gangguan aktivasi imun dan inflamasi yang mengakibatkan AIDS defining events. NADE dulu, kalau sekarang disebut sebagai SNARS, Serious Non-AIDS Events. Kemudian infeksi HIV dan terapi ARV plus faktor yang lain dapat menyebabkan NADE tadi, dan perlunya tata laksana HIV yang lebih komprehensif lagi kayak gitu ya, termasuk layanan pencegahan dan tata laksana metabolic syndrome. Kita dulu kan seneng ya kalau ada yang kurus gitu kok jadi gemuk gitu, loh kok kebablasan kok jadi 80 kilo kayak gitu, kita jadi mau nyetop. Terima kasih sekali atas perhatiannya, semoga ini bermanfaat. Baik. Terima kasih Dr. Yandri, lewat 1 menit. Saya persilakan para pembicara ke depan. Prof. Bakti, Prof. Tuti, Bu Sawitri, Mbak Yandri. Katanya seperti kata Pak Pande, mohon duduk di depan supaya fotonya bagus. Bener ya? Oke, saya persilakan yang ingin bertanya, Dr. Rudi di belakang, iya benar, di belakang, maju ke depan boleh tolong, yang mau bertanya. Ya, habis Dr. Rudi, silakan Dr. Rudi. Ya, terima kasih. Mungkin ke Bu Sawitri, tapi juga ke yang lain, Dr. Sawitri, tapi ke yang lain juga mungkin bisa masuk ke moderator. Sebetulnya kita udah punya satu intervensi yang baik untuk meningkatkan retensi nggak sebetulnya gitu ya. Kalau lihat tadi kan kayaknya cukup berhasil kita kita sudah punya intervensi untuk meningkatkan tes gitu, walaupun mungkin masih ada hambatan, begitu juga untuk
memulai pengobatan, waktunya jadi lebih pendek ya Dokter Sawitri. Tapi sebetulnya kita punya nggak sih di Indonesia ini satu intervensi yang sudah bukti bahwa ini bisa meningkatkan retensi di 6 bulan atau 12 bulan? Baik, kita tampung dulu ya. Pertanyaan kedua silakan, tolong disebutkan nama dan dari mana. Terima kasih, saya Azfian dari Inti Muda Indonesia, Jaringan Populasi Kunci Muda di Indonesia. Saya ingin bertanya kepada Dr. Sagung Sawitri terkait presentasi riset mengintegrasikan tes dan pengobatan evaluasi program TNT. Ini menarik sekali. Saya ingin tanya terkait apakah ini kan ada perbandingan data cascade tadi ya, dari 2017, 2018 dan 2019, 2020. Pertanyaan saya singkat dan simpel, saya mau nanya, ada nggak sih perbandingan besaran data dari 2017, 2018 dan 2019, 2020 yang dianalisis sehingga jadi menyebabkan adanya seperti bias gitu ketika kita mau lihat, mau tuangkan ke persentase seperti itu. Kalau ada, meresponnya seperti apa? Terima kasih. Baik, penanya selanjutnya silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Lady Adelaida, saya dokter umum dan research assistant dari FK Unut. Saya memiliki pertanyaan untuk Profesor Evi. Untuk Prof. Evi mengenai ARV-TLD, menurut saya ini menarik sekali ya, karena memang sekarang kan kita mulai transisi ke pengobatan ARV-TLD. Nah, dengan adanya minimal efek samping namun banyaknya testimoni dari pasien adanya peningkatan berat badan, bagaimana menurut Prof sebaiknya pemantauan terapeutik yang dapat dilakukan untuk memantau perubahan berat badan tersebut pada pasien yang menggunakan TLD? Dan mungkin satu pertanyaan lagi yang menariknya adalah penggunaan TLD pada pasien TB, karena seperti yang kita ketahui pasien TB itu pada umumnya mengalami penurunan berat badan yang cukup signifikan. Apakah menurut Prof ARV-TLD ini bisa memberikan efek beneficial tambahan justru bagi pasien TB dari segi status nutrisi ataupun metaboliknya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya 2 buat Bu Sawitri dulu ya. Silakan Bu. Terima kasih. Jadi untuk Prof Rudi, saya kira secara nasional itu kan kita sebenarnya kalau dari pedoman ya Prof ya, dari pedoman itu kan memang sebenarnya sudah ada, misalnya kalau dulu itu ada konseling, ada gini gitu ya, cuma maksudnya mungkin monitoring terhadap keberhasilan dari konseling, kemudian mungkin perbaikan yang secara menyeluruh gitu, mungkin itu yang kita belum ya, mungkin kita belum. Saya rasa di setiap klinik, di setiap rumah sakit itu pasti mereka sudah berusaha untuk itu gitu. Cuma mungkin studinya yang mungkin perlu diperkuat di sana ya, melihat apa sih sebenarnya masalah-masalahnya. Kalau dari tempat kami ketemunya banyak yang merasa tidak siap ketika diminta untuk memulai awal gitu. Jadi ini mungkin ini perlu disiapkan satu strategi bagaimana caranya menyiapkan mereka dan terus dijalankan ya sampai bisa gitu ya, sampai mereka bisa mandiri. Mungkin itu yang kedua mungkin terkait dengan bias. Apa bedanya 2017, 2018 dan sesudahnya, apa perbedaannya? Saya rasa pertanyaannya adalah di bias ya tadi ya. Jadi apakah ada bias ketika membandingkan ya? Ya. Oh, perbedaan besaran data. Ya tentunya datanya berbeda, tetapi di sini kan yang kami hitung itu adalah misalnya proporsi gitu. Jadi dihitung berdasarkan data pada masing-masing tahun gitu ya, atau data pada masing-masing ini ya. Jadi kalau kita kelompokkan yang 2017-2018 itu sebagai periode sebelum test and treat. Kemudian 2019 sampai 2020 kita kelompokkan sebagai data yang post gitu ya. Nah, jadi masing-masing pembandingnya itu adalah dari tahun yang bersangkutan. Jadi seharusnya kalau seperti itu tidak menjadi masalah dari sisi data. Terima kasih. Mungkin Prof Tuti mau menambahkan kayaknya. Oh ya, boleh urun rembuk ya. Jadi mungkin berdasarkan pengalaman kita, jadi untuk retensi kayaknya
memang kalau kita ini ingin dia ini kan secara teoritis dia harus nyaman di sana ya, harus merasa nyaman. Jadi nyaman itu belum tentu dari cuma ada pendampingnya, jadi omongan kita tetap mengenai obat ARV aja, terus ngukur tinggi badan berat badan setiap kali, menanyakan keluhan tuh bukan itu saja yang saya kira. Mungkin adakan event-event lain di situ di klinik tetapi yang bisa menarik untuk mereka. Jadi kadang-kadang saya tidak tahu kalau ada yang bisa mewakili ODIF di sini, kayaknya mereka bosen dengan omongan tentang obat saja, yang selain dari obat gitu loh omongin gitu. Tapi saya belum terbayang misalnya apa, misalnya harus ada musikkah di situ atau ada event lain yang dijadwalin gitu, sehingga mereka bisa datang terus dapat menikmati ini. Saya kira begitu ya, kurang lebih itu yang saya bayangkan, supaya mereka, karena banyak yang mengatakan bosan, pasti ditanya itu, pasti disuruh makannya teratur, pasti disuruh bosan. Jadi yang di luar itu yang bisa menambah retensi, saya kira itu. Baik, jangan lupa besok ada satu topik ya, pertahankan. Jadi mungkin kita akan banyak berbicara soal retensi acara besok pagi ya, kalau nggak salah. Baik, ini tadi pertanyaan ke saya tentang TLD ya, tentang penambahan berat badan, apakah ada beneficial kalau kita tambahkan pada pasien TB? Sebenarnya pada TB kita tidak butuh berat badan naik, justru pengalaman bisa jadi penambahan berat badan terjadi belakangan gitu ya, bertahun-tahun sesudah dapat obat TB, karena kan ya memang kita mengobati 2 penyakit pada TB. Terus kemudian ini ada satu pertanyaan, apakah Duviral semua diganti TLD ya? Ini dapat dari Zoom. Kalau misalnya dari awal fungsi ginjalnya kurang baik, jangan pakai TLD. Rule-nya kan kita tidak berikan TLD kalau misalnya fungsi ginjalnya kurang dari 50 IGFR-nya. Kalau yang tadi yang saya tampilkan adalah orang-orang yang dari awal fungsi ginjalnya baik. Nah, ada satu lagi pertanyaan untuk Prof. Bakti. Ini dibilangnya dari Zoom, ada beberapa kasus, ini katanya dari ODIF ya, ada pasien ketika terinfeksi TB dalam kondisi laten dan tanpa gejala. Apakah mungkin dideteksi dini ketika dalam TB laten, dan bagaimana memastikan bahwa memang betul-betul bersih dari TB? Silakan. Apakah mungkin apa tadi? Apakah kita bisa yakin bahwa kita memang benar-benar bersih dari TB? Ini kelihatannya dari ODIF, Dok. Iya, ya, jadi terima kasih atas pertanyaannya. Kayaknya memang top untuk TB terlalu kurang 10 menit. Kita belum bicara TB laten tadi juga. Bukan saya tadi. Iya, nggak apa-apa. Tapi memang tadi kita kasih lihat bahwa di antara pasien HIV yang TB laten terdeteksi hanya sekitar 24%. Padahal di kelompok healthcare worker aja kita bisa sampai 60%, bahkan di household contact bisa sampai 60%-an. Jadi artinya TB laten pada pasien HIV itu susah dideteksi ya, susah dideteksi karena tuberculin skin test saja kurang positif, banyak false negatif, IGRA juga sama. Nah sekarang jadi TB laten tuh susah didiagnosis. Jadi mungkin perlu ditekankan tadi belum nyampe bahwa jadi karena itu pada pasien HIV semuanya harus dikasih terapi TB laten semua. Lalu kalau dia ada dugaan TB, kasih terapi TB, probable TB. Nah sekarang apakah kita mungkin mengetahui bahwa kita sudah bersih dari TB laten? Jawabnya tidak bisa. Jadi kita tidak bisa pasti bahwa kita bersih dari TB. Jadi TB laten itu dideteksi dengan pemeriksaan tuberculin skin test dan IGRA. Jadi pemeriksaan Mantoux namanya. Kalau positif kita disebut TB laten. Jadi tapi kalau kita negatif kita tidak bisa bilang kita tidak TB. Itu mungkin karena pemeriksaannya memang tidak sempurna juga. Ya, terima kasih. Jadi mungkin bisa dipakai promosi TPT, Prof. Promosi untuk apa? Jadi bagaimana kita siapa yang akan dapat TPT? Semua, betul. Harus dengan pemeriksaan IGRA atau tidak usah. Mantuk. Jadi bagaimana nih? Jadi pada pasien HIV kalau dia tidak ada gejala, syukur-syukur tidak ada gejala, bersih, lalu juga syukur-syukur sudah diperiksa toraks foto dan CRP-nya normal, tidak ada apa-apa, berikanlah
obat profilaksis TB. Ya. Jadi tidak harus ada IGRA, tidak harus ada tuberculin test, tidak harus ada fototoraks juga ya. Tidak harus kalau bisa, kalau tidak harus. Oke, baik. Ini saya memberi satu kesempatan pertanyaan tapi harus ditujukan buat Dr. Yandri. Prof itu udah nyaut. Ada yang mau bertanya untuk Dr. Yandri? Gimana? Bagaimana stop merokok? Ini PR betul. Mungkin Dr. Yandri sudah punya pengalaman. Mau jawab? Ya, mungkin message saya adalah teman-teman yang masih merokok atau kalau ada pendamping di sini tolong sampaikan untuk bahwa merokok juga menambah resiko yang sudah ada. Jadi dan itu adalah faktor yang bisa modifiable. Umur tidak bisa dimodify, dari 50 menjadi 25 tidak bisa. Kemudian berat badan ya bisa dimodify dengan juga diet dan olahraganya tentu ya. Tetapi merokok please think again bahwa itu tidak bagus terhadap keseluruhannya. Ya, Prof malah banyak. Silakan Mei. Ini mau stop rokok kayaknya. Iya. Ya, ketahuan. Ya, enggak, makasih Prof Evi, Dr. Yandri. Jadi saya mau tanya soal aging with HIV karena sekarang itu banyak sekali teman-teman orang dengan HIV itu kan sudah cukup lama ya hidup dengan HIV. Saya sendiri sudah hampir 20 tahun gitu. Nah, ini mungkin bisa kasih saran nasihat ke kami juga di usia yang sudah belum tua juga sih ya sebenarnya ya, tapi sudah menjelang tua ya 45, 50, 55 karena memang juga sudah banyak kan yang sudah cukup lama hidup dengan HIV. Mungkin saran yang bisa diberikan kepada komunitas orang dengan HIV itu apa sih pemeriksaan secara reguler yang harus kami lakukan untuk memastikan itu tadi kan pas lihat isu-isu aging, terus tadi ada beberapa yang non-AIDS non-AIDS comorbidity ya, comorbidity itu apa yang bisa dilakukan dan mungkin upaya-upaya pencegahan yang bisa kami lakukan juga. Terima kasih. NADS silakan Dr. Yandri. Pak Pandri mau nanya juga. Udah harus stop belum kan? Tuh. Boleh. Saya nanya ke Prof Bakti boleh? Iya silakan. Terkait habis waktu. Saya nggak bayar tiket pulangnya. Nggak diundang tahun depan. Tadi kan artinya gini ya, Prof Bakti menyampaikan tadi bahwa sebaiknya kita mencegah teman-teman ODIF untuk berulang kali datang ke rumah sakit karena resiko infeksi TB cukup tinggi. Kita juga melihat buktinya pada nakes misalnya. Tapi kemudian problem kita misalnya berkaitan dengan integrasi TB HIV. Misalnya TPT kita rendah sekali di Indonesia. Tes HIV pada pasien TB juga rendah sekali. Nah, satu isu yang penting adalah yang sering dikampanyekan orang public health terutama adalah mengintegrasikan TB dan HIV klinik gitu loh. Terutama misalnya di primary care setting. Menurut Prof Bakti bagaimana ini dua konflik isu dan bagaimana kita mengatasinya di Indonesia? Terima kasih. Baik, Dr. Yani dulu silakan. Ya, terima kasih Prof Evi. Kayaknya yang perlu kampanye Mei deh. Bagaimana dengan 20 tahun on treatment still very beautiful dan sebagainya. Iya, sebetulnya karena faktor risikonya antara HIV dengan aging sama sehingga kampanye untuk teman-teman yang usia 50-45 tahun ke atas sama berlaku dalam arti medical check up dan sebagainya. Itu memang harus dilakukan kan, jadi HIV non HIV pun juga sama. Itu harus dilakukan. Kedua, bagi yang masih muda, misalnya masih muda terutama mungkin di bawah 30 tahun atau malah di bawah 25 tahun, bagi yang para perempuan tolong kalau bisa vaksinasi HPV tolong, karena itu adalah protecting terhadap CA cervix ya kan. Kemudian karena kita sudah tahu increasing age dan plus adanya HIV meningkatkan risiko kanker juga, sehingga apa yang bisa
diperiksa sendiri, payudara sendiri, kemudian pap smear bagi yang suami istri, saya kira pap smear juga perlu dilakukan ya. Selain medical check up dan tentu healthy lifestyle itu saja. Itu kayaknya yang apa ya, yang non AIDS kayak gitu ya, yang non AIDS. Kalau yang AIDS ya tentu kita memantau yang CD4 dan sebagainya. Saya kira itu ya. Mungkin Prof Tuti yang tambahan lagi apa ya? Rokok nggak jadi rokok? Apa? Rokok. Oh ya, itu yang sudah tadi, itu udah satu topik sendiri. Rokok ya, rokok. Tolong. Oh ya, minum ya tadi stop merokok, stop alkohol itu itu adalah sesuatu yang kita harapkan semakin banyak yang ini kan. Mungkin yang terkait juga TB adalah juga memantau untuk rumahnya, crowdedness-nya dan sebagainya, seperti itu kan perlu kita lakukan juga. Jadi kerjasama dengan Dinkes untuk memantau rumah-rumah teman-teman yang mungkin berada di overcrowdedness. Nah nutrisi sama kecuali dalam keadaan stadium 3, stadium 4 tentu hipoalbumin dan sebagainya. Ya, terima kasih. Silakan Prof Bakti. Integrasi TB HIV. Ya, terima kasih Prof Pande. Ya, integrasi TB dan HIV ini memang penting sekali karena kita harus patient centered approach. Kalau pasien HIV cepat didiagnosis TB dan kalau bisa dia tidak usah pindah-pindah poliklinik dan sebagainya kan, harapannya sih seperti itu. Terlepas dari problematika ego disiplin ilmu, kadang-kadang that's a problem. Kadang-kadang pasien HIV kalau mau diperiksa TB-nya harus dikirim ke poliklinik paru gitu, atau dipegang oleh dokter paru dan sebagainya. Itu di luar dari itu kita harus mengintegrasikan betul. Tetapi ada problem di mana khususnya pasien HIV, karena pasien HIV kalau dia diintegrasikan dengan TB dan TB-nya juga dikelola di poliklinik itu juga, maka dia gampang tertular. Dan yang lebih tahu ini mungkin Dr. Rudi sama Dr. Mary di sini. Kami di klinik Teratai, saya hanya dengar cerita dari mereka aja. Di klinik Teratai kami pernah integrasikan seperti itu, tapi ada beberapa pasien yang jadi kena TB gitu. Jadi akhirnya kita lepas lagi, kita pisah lagi gitu. Jadi pada saat dia mau dapat TB-nya kita pindahkan ke Polydots lagi gitu, karena dia sudah terdiagnosis TB. Kalau di klinik TB sendiri nggak ada masalah karena dia HIV tidak akan menular sesama pasien TB kan. Nah, tapi yang klinik HIV kalau saya pikir bagusnya kita kelola infection control, artinya ada ruangan yang mungkin pasien belum terdeteksi TB, lalu ada ruangan yang sudah bersih dari TB, jadi atau ruangan keseluruhan di mana pasien bolak-balik berobat harus bersih dengan sistem udara yang baik, lalu ada ruangan screening dan sebagainya. Oke, jadi silakan. Ya, yang kami pikirkan juga di tempat kami, Prof Bakti, Prof Pande, kami mencoba untuk residen yang stase paru sudah tahu ARV. Yang kami akan coba berikutnya adalah permasalahan di sistem simetris kita, bahwa ARV bisa diakses di poli-TB supaya dia tidak berpindah-pindah karena ada PPI-nya. Tapi ada juga permasalahan kita juga salah satunya adalah BPJS. BPJS tidak memperbolehkan kita rujukan internal setiap saat, sehingga hanya 1 kali rujukan internal. Setelah itu mereka memang harus 2 kali sebulan untuk datang di poli satunya dan poli satunya. Seperti itu, ini memang masih problem. Jadi not just merely medical, tetapi juga ada structural barrier juga in terms of administrative itu juga. Tapi yang PPI yang perlu kita sangat pikirkan, melindungi yang teman-teman HIV dan bagaimana teman-teman TB tidak wandering around ke mana-mana gitu, maksudnya berpindah-pindah di dalam rumah sakit. Itu saja. Mau menambahkan? Saya sedikit pengalaman lama. Jadi dulu pernah kita upayakan istilahnya one stop service. Ya, one stop service supaya pasien itu bukan dari hanya penularan, tetapi adalah dari hilangnya dia. Jadi kita obati ternyata TB, kita minta dia ke poli paru,
nggak nyampe ke Poliparu, sampai di kantin terus lupa, habis makan pulang gitu ya. Jadi untuk hal itu akhirnya untunglah ada sistem yang menyebabkan untuk konsul mata, konsul saraf, neuro gitu pernah kita terapkan di VCT Rumah Sakit Sanglah masih namanya waktu itu, bukan belum Prof Ngurah. Jadi waktu itu memang sempat, jadi dokter-dokternya yang datang ke klinik kita. Nah tetapi kalau TB-nya positif, sputumnya BTA positif, memang kita tidak minta dia ini, tetapi lebih dirawat oleh dokter paru dengan ruangannya yang tersendiri. Tetapi kalau dia TB-nya negatif masih di ini. Tapi kemudian muncullah bahwa pelaporan obat-obat, pelaporan obat OAT, kemudian pelaporan obat TB gitu, obat ARV-nya itu mempunyai form-form tersendiri yang kemudian menyebabkan tidak bisa lagi one stop service, dan itu akhirnya ya apalagi ada BPJS dengan berapa karsis, sampai pada waktu itu pernah dikatakan kita minta satu karsis untuk dia, untuk ODIF-nya bisa ke semua, ke penyakit mata, ke neuro dan sebagainya, tetapi tentu rumah sakit tidak mau, itu saya tahu kendalanya ya. Saya kira itu pengalaman yang lama yang sekarang sudah saya lihat sangat banyak perbaikan dari sistem administrasi, tetapi mungkin dari segi ODIF kurang menyenangkan gitu, tapi ya namanya kita harus hidup teratur ya, harus ada yang mengatur. Saya kira itu Dokter Rudi, terima kasih. Baik, waktunya sudah habis ya. Oke, karena kita sudah terlambat 1,5 jam ya dari jadwal semula, saya nggak perlu menyimpulkan, banyak sekali masukan dan pengalaman-pengalaman dari para pembicara pagi ini. Untuk sesi ini saya tutup dulu, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih.